Baiklah, kita lanjutkan materi selanjutnya, materi yang ke-9, yaitu tentang waktu geologi, di mana waktu geologi itu merupakan istilah yang digunakan dalam ilmu geologi untuk menunjukkan periode waktu yang sangat panjang dalam mempelajari sejarah bumi. Ini adalah cara untuk mengukur penggolongan, memahami perubahan yang terjadi di planet ini selama miliaran tahun. Jadi waktu geologi ini satuannya juta tahun yang lalu, di mana umur sekarang aja, umur yang paling muda dianggap umur masa sekarang itu 10 juta tahun yang lalu. Jadi saking panjangnya umur geologi ya, ini era Paleozoik 500 juta tahun yang lalu. Ini ya, ini 2 juta tahun yang lalu, 5 juta tahun yang lalu, 4 juta tahun yang lalu, 37, 58 juta tahun yang lalu, 58 juta tahun yang lalu, dan seterusnya. Jadi satuannya jutaan. Di waktu geologi ini digunakan untuk pengelompokan dan memahami peristiwa proses geologi yang terjadi di masa lalu. Ini satuan waktu geologi dalam juta tahun yang lalu. Kita akan membahas tentang umur batuan dengan menggunakan umur relatif dan umur absolut. Di mana penentuan umur relatif dengan menggunakan 3 metode, yaitu hukum superposisi, fosil, dan hukum potong memotong, cross cutting. Kita bahas satu persatu apa itu hukum superposisi, di mana batuan itu diendapkan dari bawah sampai ke atas, bahwa endapan itu secara normal diendapkan secara horizontal. Endapan yang paling bawah itulah endapan yang pertama diendapkan, maka endapan yang paling atas adalah endapan yang terakhir diendapkan. Contohnya dalam kondisi normal, bahwa endapan A ini, lapisan A ini merupakan endapan pertama diendapkan, kemudian diendapkan berikutnya endapan lapisan B, dan lapisan B kemudian diendapkan lapisan C. Maka dapat disimpulkan dengan hukum superposisi bahwa umur lapisan A lebih tua dibandingkan lapisan B, umur lapisan B lebih tua dibandingkan umur lapisan C, dan begitu seterusnya. Ini adalah hukum superposisi. Kemudian penentuan umur berdasarkan fosil, ya, bahwa ini kita menemukan di sini ada kumpulan fosil, ya, ada kumpulan fosil juga, Ini umur relatif fosil tersebut berapa lamanya. Terus ada referensinya, ini adalah umur absolut aliran lava dengan umur absolutnya 3,57 juta tahun yang lalu dengan menggunakan KAR, dan umur absolut dari vulkanik ini, ledakan vulkanik 2,8 juta tahun yang lalu. Nah, maka fosil ini dapat ditentukan umur relatifnya, bahwa ini adalah harus lebih tua daripada 3,7 di 3,8. Fosil ini, kumpulan ini adalah lebih muda daripada 3,7, yaitu 3,4. Ya. Ini adalah 3,1 dan seterusnya.
Ya, jadi ini umur relatif dari penentuan umur fosil. Ya, makanya fosil-fosil yang sudah teridentifikasi umurnya dapat ditentukan dari acuan dari umur absolut tersebut. Contohnya ya, ini bahwa saya melakukan penelitian MS stratigrafi mengkorelasikan di Hidayah, Waduk Keliling, Jawi, Tebing Tinggi, dan Berenut River, bahwa di Waduk Keliling saya dapat mengakumulasikan penampang stratigrafi dengan ketebalan 3,385 meter, di mana bagian bottom sampai bagian top, dan menemukan beberapa fosil indeks yang ada di lokasi ini, dan menyimpulkan bahwa stratigrafi ini adalah bagian formasi selimut yang didapatkan bagian bottom dan top lapisan batuan formasi selimut dengan fosil indeks, ya. Contohnya saya menemukan fosil indeks, contohnya Globigertalia pseudotumida, ya, dengan kehadiran Globigertalia pseudotumida itu fosil ini pertama kali hidup pada masa 8,6 juta tahun lalu, ya. Dan dia punah pada umur 3,8 juta tahun lalu. Jadi lapisan ini, karena ini menemukan fosil indeks ini yang umur kehadirannya yaitu di ini 8,58, 8,6, maka lapisan bottom ini adalah disimpulkan batuan tertua dari formasi selimut ini 8,58 juta tahun lalu. Kemudian lapisan yang paling atas ditemukan Globigertalia woodi dengan masa hidupnya sampai 2,3 juta tahun lalu. Jadi disimpulkan lapisan formasi selimut itu antara 8,58 sampai 2,3 juta tahun lalu. Penentuan ini umur penentuan relatif. Nah, beberapa fosil ini diketahui umur-umurnya dengan udah ada penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya, contohnya nih ya, Globigertalia pseudotumida. Di website Microtext, ini jadi Globigertalia pseudotumida dengan bentuk fosil seperti ini, teridentifikasi bahwa dia memiliki umur, pertama dia ada ini ya, di 8,6 juta yang lalu, dan dia punah di 3,8 juta tahun lalu. Begitupun fosil-fosil lainnya. Dia yang contohnya ini ya, Globigertalia dehensis, dia punah di 5,9 juta tahun lalu. Jadi dapat disimpulkan lapisan ini, misalkan lapisan ini
Sampai lapisan ini dimungkinkan lapisan yang ada di sekitar ini adalah umurnya antara 8,58 sampai 5,9 juta tahun yang lalu. Ini umur relatif. Itu kemudian inilah ditentukan dengan model fosil indeks tersebut yang sebelumnya saya fosil indeks ini nih. Ini adalah fosil indeks ya. Fosil indeks. Fosil indeks. Dengan fosil indeks dapat menentukan umur batuan yang ada di daerah penelitian kita. Bahwa syarat dari fosil indeks tersebut kisaran umurnya pendek, tidak terlampau panjang. Terus didapat fosil tersebut banyak dijumpai, cukup berlimpah. Penyebaran geografisnya luas. Ya, jadi bahwa saya menemukan fosil indeks Globigerinotherium humerosa itu ada di Waduk Keliling, Batuan. Saya juga dapat juga Globigerinotherium humerosa adanya di Tebing Putih, bahwa jarak antara Waduk Keliling sampai Tebing Putih itu sekitar lebih dari 40 km. Jadi penyebarannya bahwa saya menemukan di sini, maka ini berkolerasi dengan ada singkapan di Tebing Putih karena menemukan umur fosil yang sama. Jadi penyebaran geografisnya luas, dijumpai cukup berlimpah, bahwa dalam satu sampel batuan tersebut menemukan fosil indeks tersebut dengan jumlah yang cukup berlimpah. Itu dengan menggunakan teknik metode fosil indeks. Kemudian dengan hukum cross cutting ya, bahwa batuan ini ya, ini adalah permukaan dengan beberapa lapisan terlihat. Kemudian permukaan tersebut dipotong. Kalau di permukaan ini ada batuan beku ya. Terus betul ini ada terus batuan beku juga. Terus ini batuan sedimen, ini lapisan ini. Jadi dapat disimpulkan ini batuan yang paling muda ya. Ini dan ini sama. Ini ya. Nah, maka dapat disimpulkan kalau ini dipotong ternyata lapisan ini beda dengan ini, lapisnya datar, ini miring. Dari penampang muka bumi ini yang dipotong ya. Contohnya seperti ini kurang lebih. Umur yang paling tua tersebut adalah batuan yang paling bawah. Jadi ini dan ini, batuan ini dipotong oleh batuan beku intrusi. Berarti ini yang muda, ini yang paling tua. Nah, batuan ini udah mengalami lapisan yang udah miring. Sebenarnya pada batuan yang diendapkan itu dalam keadaan horizontal, datar ya, rata-rata datar. Kenapa ini miringnya? Jadi pada saat pengendapan pertama ini diendapkan, ini udah teridentifikasi misalkan pada waktu Trias ya, lapisan ini diendapkan datar. Kemudian karena tektonik, batuan tersebut mengalami perubahan arah lapisan miring, tersingkap ke arah permukaan, kemudian mengalami proses erosi. Batuan Trias ini, jadi pada saat diendapkan, datar. Terus udah masa pengendapan udah selesai, kemudian mengalami tektonik, menghasilkan bahwa batuan tersebut terlipatkan atau tersesarkan, menghasilkan bahwa endapan tersebut yang asalnya datar kemudian miring.
kemudian muncul ke permukaan, tererosi. Erosi udah beres, kemudian proses berikutnya, pengendapan berikutnya bahwa batuan tersebut mengalami penurunan lagi dan menghasilkan proses pengendapan berikutnya. Kemudian dilakukan lagi batuan berdua ya. Umur Paleosen. Ini Paleosen. Kemudian ya, beda. Sebelum B ini ada batuan yang ya, sebelum B ini ada batuan setelah pengendapan Paleosen ini diterobos ya, ke sini oleh batuan beku A sebelum mengendapkan batuan Eosen 3 ini. Kemudian batuan A ini sudah selesai, ya, baru diendapkan batuan Eosen beres, diterobos oleh batuan beku B, potong ini. Batuan B diendapkan batuan Oligosen ini. Ya. Oligosen ini kemudian diterobos lagi oleh batuan beku C ini. Setelah ini diterobos batuan beku D ini. Ya, bahwa ini adalah ketidakselarasan bersudut. Ini ketidakselarasan disconformity, bahwa ini ada ketidakselarasan tapi lapisan atas dan bawah itu tetap sama. Tapi ketidakselarasan. Jadi sebelum mengendapkan lapisan 3 ke 2 ini ada proses erosi dulu. Ada proses erosi dulu, kemudian diendapkan batuan yang di atas. Itu dari hukum memotong pada batuan ya. Di batuan yang memotong semuanya, ini batuan yang paling mudah. Bahwa batuan beku D ini memotong ini, memotong ini, memotong ini, memotong ini. Berarti batuan D ini ada paling mudah. Sedangkan batuan C ini hanya memotong ini, antara ini. Berarti setelah didapatkan ini, batu ini didapatkan ini. Jadi ini diterobos C, baru terjadi D ini. Kalau A memotong ini dan ini tidak dipotong, berarti ini lebih tua daripada batuan kuning ini, Eosen ini. Sedangkan batuan beku B ini memotong sampai memotong Eosen, berarti ini lebih tua daripada ini. Batuan B tidak memotong Oligosen, berarti Oligosen ini lebih muda daripada batuan B. Itu ya. Penentuan umur absolut, bahwa di unsur itu memiliki proton, neutron, elektron ya. Jadi di sini ada namanya elektron ya. Ini proton, neutron ya. Nukleusnya ini, jadi umur absolut ini berapa peluluhan yang terjadi di unsur-unsur yang kita teliti ya. Umur absolut zaman dahulu pengukuran ketebalan sedimen.
penambahan sedimen paling tebal untuk setiap periode. Estimasi laju pengendapan untuk mendapatkan umur. Problemnya, laju pengendapan sangat variabel. Gitu ya. Umur absolut dengan menggunakan kadar garam di laut. Sungai membawa larutan padat ke laut. Bila diketahui laju penambahan garam dan beberapa besar kadar garam di laut, dapat dihitung umur lautnya. Apakah laju penambahan garam konstan? Berapa besar garam hilang dari laut tersebut? Problemnya ini. Umur absolut dengan menggunakan radiometri. Waktu paruh, peluruhan isotop radioaktif, waktu yang dibutuhkan untuk peluruhan sejumlah unsur radioaktif induk menjadi setengahnya. Contohnya bahwa karbon 14 meluluh menjadi 14 nitrogen. Uranium 238 meluluh menjadi Pb206. 14 karbon dan uranium 238 ini adalah induk. Sedangkan nitrogen dan Pb ini adalah turunannya. Bahwa ini memiliki ya umur paruh, dari sini ke sini memiliki umur paruhnya berapa lama. Ini adalah menggunakan radiometri. Peluruhan unsur radioaktif, ada 3 cara peluruhan unsur radioaktif. Dengan memancarkan partikel beta, dalam hal ini nomor massa tetap, tetapi nomor atomnya bertambah 1. Dengan menangkap partikel beta, nomor atomnya berkurang 1, nomor massanya tetap. Dengan memancarkan partikel alfa yang terdiri dari 2 proton dan 2 neutron. 2 proton, 2 neutron. Hilangnya partikel alfa mengakibatkan nomor massa berkurang 4 dan nomor atom 2. Metode penarikan radiometri saat ini kosmogenik kejadian alam C14 waktu luluhnya 5.700 tahun. Unsur Be10 2,5 juta tahun. Primordia umurnya menggunakan KAR atau K40 1,25 juta tahun yang lalu. Menggunakan unsur RBSR 48,8 juta tahun yang lalu. Uranium 235 peluluhannya memakan waktu 704 juta tahun yang lalu. TH 232 14 billion juta tahun yang lalu. Miliar, billion. Uranium 238 4,5 billion juta tahun, billion years. Primordial ND SM 106 billion years. RE 187 43 billion years.
LUHV LU 176 36 billion years dan seterusnya. Dua cara peluluhan K40 ya. K40 plus B 40 AR 12%. 40K menjadi 40 CA plus beta 80%. Perbandingan ini dapat dipengaruhi oleh proses geologi dan proses lainnya. Ini adalah metode peluluhan unsur-unsur menggunakan Si22. Ya. Ketelitiannya 300 tahun kurang lebih. Jangkauannya 500 sampai 2000 tahun. Diukur ini beberapa unsur. Ini adalah ketelitiannya, kesalahannya ya. Dan ini adalah jangkauan tahun yang akan diukur. Bahwa kalau menggunakan Si32, penentuan umurnya antara panjang antara umurnya 500 sampai 2000 tahun. Kalau menggunakan uranium 10 pangkat 3 sampai 250 kali 10 pangkat 23 tahun yang lalu. Ya, ini contohnya. Jadi ini jangkauan waktu yang akan diteliti. Ini yang diukur bahwa yang diukurnya ini. Itu contoh perhitungan ya. Analisis kimia mineral kalsium felsfat dari batuan piroklastik memperlihatkan bahwa setiap 20.000 paran atom 40K ada 100.200 atom 40 AR. Perbandingan ARCA tetap. Jadi atom 40 CA ada 8.800. Maka jadi ND-nya ini 120.200 ditambah 8.800 ini, dan NO-nya 20.000 ditambah 10.000 di 30.000, maka alfanya konstan. Peluluhan bagian dari paran atom yang meluluh tiap satuan waktu disederhanakan menjadi 0,5. Banyak Y, banyaknya satuan waktu. Dari rumus di atas, ini 20.000 dibagi 30.000 antara 1 sampai 0,5 juta. Dimaksudkan dalam logaritma 0,3 years. Log ini 0,3 Y, maka Y sama dengan 0,58. Yang berarti felsfat terbentuk 0,587 waktu paruh yang lalu. Jadi umur batuan piroklastik tersebut adalah 0,587 kali 1.300 tahun atau sekitar 760 juta tahun yang lalu.
Itu penentuan dari 40 AR, 40K. Nah, pembagian waktu geologi. Jadi bahwa ada kurun masa zaman kala. Ini kurun adalah waktu geologi yang paling besar. Jadi kurun tersebut unit terbesar dalam skala waktu geologi. Sejarah bumi dibagi menjadi sejarah bumi dibagi menjadi 4 kurun atau 4 eon, ya. Ada Hadean, Akrean, Proterozoikum, Phanerozoikum. Kemudian kurun tersebut dibagi lagi menjadi masa era, bahwa masa era itu eon dibagi menjadi era, contohnya era Mesozoikum, era Paleozoikum. Nah, zaman atau periodik adalah pembagian dari era tersebut. Era dibagi menjadi periodik Trias, Jura, Kapur. Kemudian kala epoch tersebut periodik atau zaman yang dibagi menjadi kala, ya. Yang lebih kecil lagi, jadi kala ini ukuran umur geologi yang lebih kecil. Untuk lebih jelas adalah seperti ini, ya. Ini, ya, bahwa ini eon atau kurun, ya. Eon atau kurun terdiri dari Hadean, Arsen, Protezoik, Phanerozoik, ya, ini eon. Ada 4. Kemudian era masa, bahwa ini di eon Phanerozoik dibagi menjadi 3 era, 3 masa, yaitu era Cenozoikum, era Mesozoikum, era Paleozoikum. Nah, waktu panjangnya era tersebut, zaman era Cenozoikum 0 sampai 65 juta tahun yang lalu. Mesozoikum 248 sampai 65 juta tahun yang lalu. Paleozoikum 545 sampai 248 juta tahun yang lalu. Nah, era tersebut dibagi lagi, nih contoh besar, ya. Era Cenozoikum dibagi lagi menjadi periodik, ya. Zaman kuarter dan zaman tersier. Sedangkan Mesozoikum dibagi 3 periodik, yaitu Kretasius, periodik atau zaman Kretasius, zaman Jurasik, zaman Trias, periodik Triasik, Jurasik, periodik Kretasius. Lamanya
Periodik Trias 248 sampai 213. Jurassic 213 sampai 144 juta tahun yang lalu. Periodik Cretaceous 144 sampai 65 juta tahun yang lalu. Sedangkan periodik Tersier 65 sampai 1,8 juta tahun yang lalu. Nah, periodik tersebut dibagi lagi menjadi epoch. Epoch tersebut kala ya. Bahwa ini Tersier tersebut dibagi menjadi 5 kala atau 5 epoch, yaitu Pliocene, Miocene, Oligocene, Eocene, Paleocene. Umur-umurnya ya ini. Itu ya. Anda harus hafal umur-umur geologi tersebut dan paham mana eon, era, periodik, dan epoch. Mana kala, zaman, masa, dan kurun. Itu kalau waktu geologi kuarter, Devon, adalah penentuan umurnya ya, pada umur-umur Kambrian tahun ya. Kita coba menentukan ketidakselarasan ya, bahwa ini non-conformity, bahwa ini ada batuan tidak menunjukkan batas lapisan, tidak selaras, didapatkan batuan atasnya, ini non-conformity. Ya. Ini non-conformity is distorted ya. Jadi ada kemiringan tektonik, konvergen datar, ini ada kemiringan distorted ya, apis. Jadi lapisan batuan ya. Jadi ini adalah proses batuan di mana pengendapan pertama sampai pengendapan sekarang. Bahwa ini ada lapisan batuan datar, terus ini adalah unconformity-nya, lapisan miring. Jadi lagi data ini ya. Gimana cara prosesnya? Pertama ada ini seperti ini, agak datar, ini unconformity, ini miring, ini agak miring juga nih, seperti ini disconformity, ini non-conformity. Nah, di batuan buku ini di cara pengendapan ini. Jadi hari ini ya ini, dan sebelumnya kalau ini diangkat, ini dulunya ya seperti ini ya. Sebelum ini seperti ini, dulunya rawa-rawa saat pengendapan seperti ini kondisinya. Ini adalah ini ya. terangkat seperti ini. Sebelum ini diendapkan yang atas ini seperti ini. Terus sebelum ini menghasilkan unconformity yang dua ini, sebelumnya ini diendapkan seperti ini. Ini ke atas ya. Kemudian
Sebelum ini miring karena tektonik, ini adalah datar harusnya. Datar seperti ini. Jadi ini adalah terbentuknya batuan, kenapa ini miring, datar dan sebagainya. Jadi pertama ini ada batuan beku, non conformity, terus diendapkan batuan ini datar kan, kena tektonik miring, ya. Miring terangkatkan seperti ini, terangkatkan miring, terus terangkatkan sehingga ke permukaan sehingga tererosi ini tererosi menghasilkan unconformity. Kemudian diendapkan batuan ini, diendapkan, terus diendapkan lagi, terangkatkan sehingga lapisannya tidak datar lagi. Ada lapis-lapisan ini, ada ini terangkatkan. Sebelum ini diendapkan masih dalam keadaan di laut, langsung di rawa-rawa, ya. Ada yang ini, ya, terangkatkan sehingga ini ada lapisan yang tidak menerus, ya. Nah, ini seperti ini bentuknya. Itu nih, kalau dilihat ini lapisannya, ini unconformity-nya, terus lapisan ini pernah terangkatkan sebelumnya, ya. Ini ada rawa-rawa ini nih, dia ada bagian-bagian yang sudah terangkatan, ya. Lapisan tidak menerus, lapisan ini tidak menerus. Itu yang bisa saya sampaikan materi umum geologi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.